Ya guys, kembali lagi dengan Adam di ADK Reality Channel. Kali ini gue mau bahas lagi terkait dengan Kirian guys. Jadi masih aja ada hal yang nanya ke gue langsung ketemuan gitu ya. Nanya spek gue standar, cocok nggak dengan Kirian seperti yang gue pakai? Itu seperti apa? Nah itu pastinya nggak cocok. Jadi kita bahas aja sekalian guys di video ini. Nah kebetulan di depan gue saat ini ada beberapa part Kirian yang sudah pernah gue pasang dan saat ini tidak terpasang lagi. Nah seperti apa gue kasih lihat langsung aja ke kalian guys ya. Ikutin aja videonya guys. By the way, sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, and share guys. Oke? Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian update dengan video-video terbaru gue. Oke? Lanjut nih guys. Oke ini guys, jadi di hadapan gue saat ini ada CVT pulley ya, pulley set. Begitu juga ini juga sama CVT pulley set, cuman beda tipe aja. Jadi ini gue sengaja bikin begini sesuai urutan supaya kalau one day kalian mau coba pasang-pasang, rapihin Kirian kalian, mulai dari mana. Nah ini gue bikin sesuai urutan aja. Ini versi gue ya guys, kalian bebas mau versinya gimana, tapi setidaknya dari gue kalian bisa ikutin seperti ini. Mulai dari pulley, roller, ini ada V-belt, juga ada versi VT, ini ada pair sentry, dan ada ini CVT clutch housing set. Dan satu lagi terakhir di sini harusnya ada sliding shift guys, cuman nggak ada. Nah sliding shift standar gue ada di bengkel lama yang belum gue ambil kayak gitu. Nah kembali ke sini, ini ada dua pilihan guys. Yang terpasang di motor gue sekarang yang ini ya. Nah ini yang versi touring yang warna hitam. Wait, biar kalian bisa lihat. Nah ini yang warna hitam ya. Nah kalau gue pasang sekarang ini yang versi ini, cuman apa namanya, untuk busingnya gue pakai busingnya dia. Nah yang ada di sini ini busingnya sih, ini busingnya dia nih, lebih pendek daripada busingnya TDR touring yang hitam. Nah kalau gue pakai apa yang perlu kalian tahu nih ya, yang udah gue coba gue pasang di motor gue, kalau gue pakai pulley ini dengan bawaan busingnya, which is busingnya dia tuh lebih panjang dari standar. Kalau kebanyakan orang pakai Mio J ringnya, kalian nggak perlu pakai ring itu lagi, cukup pakai busingnya dia aja, udah oke. Tapi kalau kalian udah pakai busing TDR yang hitam ini, terus kalian pakein ring Mio J, terus kalian suka top speed RPM tinggi, nah alhasil jangan kaget kalau roller kalian bakal loncat ya. Nah jadi saran gue cukup dengan busing bawaannya TDR aja, nggak usah pakai ring-ring lagi. Nah untuk yang sekarang terpasang adalah yang versi ini, yang TDR, gue ada fotonya, kalian lihat aja nih seperti ini isinya. Nah busingnya gue pakai yang dia karena busingnya yang ini lebih pendek gitu. Nah ini paketannya cuman pulley setnya, drive face sama pulley-nya. Gue lupa apakah dapat tutupnya atau kagak gitu. Kayaknya dapat deh ya, kalian cek aja nanti sendiri. Nah, sekarang gue nggak pakai ini, gue pakai yang versi ini, tapi busingnya yang ini gue taruh di sini, gue nggak pakai, gue pakai yang punya dia, busingnya di sini. Nah paketannya dia tuh dapat roller ini rollernya tuh 12,5 gram mix dengan 12 gram. Ini gue nggak pakai, gue cuma nyobain sebentar, waktu itu gue lepas. Terus sama paketannya ada ini ya, 1000 gitu. Nah dari sini kalian boleh pilih lah. Nah kalau kalian mau nanya ke gue mana lebih enak, jujur semasa gue pakai ini pernah dapat top speed di 140-an, 143 waktu gue ke Lombok dulu. Nah kalau ini palingan gue so far baru di 135-an gitu ya, karena jalannya gue belum pernah tes sampai gue lagi bawa touring kayak ke Panture segala, belum pernah ada momennya buat gue bawa gitu. Jadi masih di harian aja nih, di perkotaan gitu.
yang video-video terakhir kalian lihat gue, nah gue pakai yang ini dengan Persivity 2000 ya. Jadi dari sini nih bisa dibilang sebenarnya akselerasi ini oke. Top speed juga sebenarnya bisa aja kalau dengan ECU standar, cuman butuh jarak yang panjang pastinya, namanya juga ECU standar. Dan ya pastinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalian tuh harus racik guys, kalian harus racik, belum tentu hanya dengan menggunakan ini aja dan yang lain-lainnya standar itu oke, ataupun udah penggantian yang lain pun dan semuanya oke, enggak. Kalian harus sesuaikan dengan spek mesin kalian ya. Ini seperti inilah terlihatnya. Jadi jangan sampai kalian cuma main ganti pulinya doang gitu, terus dengan spek mesin kalian standar ataupun mesin kalian sudah bore up atau bahkan stroke up, tapi kalian hanya menggunakan satu racikan gitu di kiriannya, nggak pernah ngerubah semenjak kalian upgrade mesin dari standar ke bore up, terus dari bore up ke stroke up, terus pasang yang lain-lain seperti camnya diganti, TB-nya diganti, tapi dari sisi kalian karena kalian nggak pernah sesuaikan. Nah itu jangan sampai seperti itu guys, karena pastinya hasilnya nggak akan maksimal. Jadi perlu untuk kalian sesuaikan, racik lagi sampai dapatkan hasil yang maksimal ya. Itu perlu diuji, dites berkali-kali, dan pastinya nggak bisa racikan gua sama dengan racikan kalian, karena pasti setiap racikan itu sifatnya unik, terkait sama berat badan ya kan, terus riding style mungkin, ya banyak hal lah yang menentukan sampai akhirnya itu bisa dibilang sesuai gitu. Jadi make sure aja kalian tentukan racikan yang tepat seperti apa menurut kalian ya, jangan menurut gua cuma kasih tahu ke kalian saat ini mana yang harus kalian lakukan dan urutan apa misalkan kalau kalian mau mulai mainin kiriannya gitu ya. Nah seperti gue bilang, dari pulley lanjut ke roller, lanjut ke V-belt, ke Persivity, Sentry, sama ini masih yang standar ya, yang baru udah gue pakai soalnya, yang bawaannya TDR, mangkok dan gandanya udah gue pakai, sama ada di sini harusnya sliding shift gitu. Nah kembali ke sini, pokoknya seperti gue bilang tadi, bushing tuh mempengaruhi. Kalau gue pakai bushing gue pakai pulley ini dengan bushingnya dia, si V-belt itu akan tinggi melonjak di atas ya, di ujung tuh. Ini seperti ini kalian bisa lihat. Tapi kalau gue pakai bushingnya ini dengan pulley-nya ini, dia akan turun. Posisi V-beltnya. Seperti itu. Jadi kalian sesuaikan aja mana yang menurut kalian lebih baik gitu ya. Nah, kalau kalian mesinnya standar, paketan ini udah paling oke guys. Ya. Paketannya dia udah oke karena udah tersedia pulley set. Pulley itu ada pulley-nya, ada drive face-nya. Kalian bisa dapetin Persivity 1000-nya dengan rollernya yang tadi mix 12,5 gram dan 12 gram. Gitu. Terus ya ini kalau mesin standar. Ya, kalaupun kalian mau bore up, kalian cabut ini aja, nggak usah dipasang. Ya, kalian jangan pakai Persivity 1000, kalian pakai Persivity 1500 yang ini. Nah kalau ini gue pakai punya Aerox, jadi lebih panjang. Kalau punya NMAX lebih pendek. Nih gue kasih lihat bedanya. Nih, ini punya Aerox, ini punya NMAX, lebih pendek. Nah gue di NMAX gue pakainya ini waktu gue bore up. Ya pas gue stroke up, gue coba ganti ini pakai 1800 nya NMAX. Tapi akhirnya sekarang gue ganti ke 2000 rpm yang terpasang. Gitu ya. Jadi kembali ke sini, kalian sesuaikan aja. Kalau mesin kalian standar, kalian pakai ini, jangan diganti. Itu terus Persentry-nya ya kalian bisa pakai standar atau pakai 1000, monggo aja dicoba. Nah roller, gua jujur kalau buat di NMAX Old, gua nggak terlalu suka menggunakan roller yang ringan di bawah 11, 9, 10 gua nggak rekomen, karena yang pasti NMAX Old dan New itu karakternya beda. Jadi kalian coba sendiri aja. Tapi kalau dari pengalaman gue nggak cocok. Gue lebih prefer 12 atau 11. Nah kalau ini 13 gue sempat nyoba karena ya kondisi stroke up, jadi gue coba iseng ganti dengan 13 seperti apa gitu. Dan dari sini roller kalian bisa pakai V-beltnya. Nah ini di motor 200, kalau pengalaman pribadi gue, menurut kalian gimana terserah masing-masing.
Tapi kalau di spek gua saat ini gua lebih prefer pakai 2 DP. Tapi kalau kemarin dengan bore up ini masih oke. Standar bore up ini nyaman gitu, pakai ini oke banget ya. Tapi dengan yang gue pakai di spek sekarang 200 cc dengan HURPD, head RPD, gue nggak rekomend gitu. Kayak gitu guys. Nah lanjut dari V-belt kita ke ini kasihnya. Nah ini juga yang tadi gue bilang, ini setelah kalian bore up pakai ini pun juga sebenarnya bisa aja kalian pakai 1800 saat kalian bore up pakai yang punya airlock panjang gitu, sama kayak seperti ini bisa. Tapi kalau kalian punya ECU ganti aftermarket, kalau kalian pakai ECU bawaan standar, gue nggak rekomend kalian pakai yang lebih keras, pakai 2000, 1800 gue nggak rekomend. Kalian cukup pakai 1500 saja dengan ini 1500 juga masih oke. Ya, persentrinya pakai 1500 masih oke. Di 1000 lebih smooth. Di sini ya pastinya agak sedikit gerung dikit. Tapi ya kembali ke selera. Nah, kalau ini ada pasti ini punya standar ya, 2 DP. Aslinya udah gue pasang di motor. Ini cuma pakai bentar doang nih waktu itu, belum lama. Dari sini sliding shift. Kalau sliding shift tuh gue pakai profil saat ini di profil 2, which is yang melengkung. Dengan kondisi spek gue yang sekarang, settingan gue lebih cocok pakai profil 2 dengan rasio 12:3:4. Tapi kalau dengan bore up doang, gue jadi ginilah strategi gue menggunakan sliding shift. Seperti gue pernah bahas di video-video sebelumnya adalah gue pengen dapetin bagian bawah, gue juga pengen dapetin bagian atas top speednya. Nah tapi biasanya orang tuh harus milih guys, kalian suka main akselerasi atau kalian suka main top speed, ya kan? Nah tapi kalau kita di harian touring gitu, ya kita kan males bongkar-bongkar lagi gitu buat gonta-ganti settingan. Nah jadi gue ngakalinya simple, gue main di sliding shift dan gue main di rasio. Jadi kalau gue waktu itu bore up, menggunakan ya bore up lah pokoknya ya, bore up aja. Sliding shift gue di profil 1, terus untuk rasio gue pakai 12:3:3 itu dengan RPD throttle body 34 mm. Terus gue pernah naik spek tetap bore up, tapi gue naik head di 2320 clapnya. Gue pakai rasionya 12:3:4. Terus ECU RPD, sliding shiftnya gue tetap di profil 1. Nah itu enak juga. Jadi, dengan kondisi bore up tapi naik head sama pakai ECU RPD, bawahnya mungkin kalah sama yang stroke upan, tapi atasnya bisa ngejar guys gitu. Pokoknya kembali ke selera kalian. Dan itu ingat guys, yang namanya kirian kalian harus selalu cari racikan yang tepat seperti apa, sesuai dengan riding stylenya kalian juga pastinya ya, nyamannya gimana. Karena ada yang di gua terlalu cepat di bawahnya, jadi kalau terlalu cepat tuh di bawahnya bisanya maunya motor loncat-loncat gitu, jengat banget. Ada yang nyaman seperti itu gitu. Kalau gue nggak nyaman guys, karena kalau udah ketemu jalan macet capek gitu. Tapi gue jadinya milihnya sekarang dengan spek gue yang ada, gue mainin profil 2 di sliding shift. Jadi itu lebih smooth. Terus roller gue bikin 11 dan PRCVT gue 2000. Jadi coba gue berat-beratin lah intinya supaya bawahnya smooth tapi atasnya enak kayak gitu. Jadi kalau ada yang miss di gua, ada yang salah atau kurang tepat, you guys let me know aja, komen di kolom deskripsi, kolom komennya, tanya-tanya, monggo, mau DM ke gua di ADK Reality, Instagram juga monggo. Jadi intinya gua sih pengen supaya apa yang gua pakai di spek gua kalian juga bisa rasain gitu loh. Cuman yang pastinya nggak bisa plek-plekan sama, kalian harus racik lagi. Jadi gitu aja guys ya. Apalagi ada yang skip nggak ya? Ini kelewat nggak ya? Apakah gue ngomong terlalu cepat? I don't know. What do you think? Ya intinya itu aja sih guys yang mau gue sampaikan ke kalian. Yang pasti spek gue di 200 saat ini kiriannya seperti kalian lihat yang ada di video-video terakhir, dan spek gue itu nggak bisa dipakai di mesin standar. Ya jangan, ya kesian mesinnya nggak akan ngedukung lah, yang ada gerung, keberatan, dan kalian komplain lagi nanti gitu. Jadi gue ulang, mulailah kalau mau upgrade kirian mulai dari puli, lanjut ke roller, lanjut ke V-belt,
Kalau memang kalian masih bore up, pakai CVT beltnya TDR Kevlar ataupun yang Green Line itu oke. Green Line mirip-mirip kayak standar 2 DP, kalian bisa pakai itu gitu. Terus pakai per CVT-nya mana kalian bore up 1500 itu standar. Mau ECU aftermarket kalian bisa pakai yang 1800, 2000, yang monggo aja dites mana nyamannya kalian. Kalau mesin standar ya 1000. Ini gue ulang-ulang aja guys supaya kalian tuh tertanam. Intinya racikan itu tuh menghasilkan paduan puli depan dan belakang itu yang pas. Karena kalau kalian dapatkan racikan yang pas, artinya HP di roda pun nambah gitu loh guys. Nah, kenapa bisa nambah ya? Karena slipnya itu tuh minim jadinya ya, slipnya minim. Nah, kalau misalkan gedek itu lain soal lagi. Kalian coba, banyak yang orang-orang lakukan dengan yang ada tuh kartel lah, terus bikin lubang lah supaya bobotnya berkurang segala macam. Ya monggo-monggo aja, cuma kalau dari sisi gue sih nggak pernah lakukan itu. Gue cukup pakai brand yang sudah ada, which is risetannya udah jelas, gue tinggal pakai yang itu aja, tinggal pasang. Dan gue pernah bahas di video sebelumnya, kalau kalian mulai dengan kirian sebelum bore up, pakai part gado-gado, terus kalian berencana naik bore up, dan saat bore up hasilnya beda saat kalian sebelum naik bore up, harusnya lebih enak malah nggak enak. Nah, berarti itu ada yang salah di kirian guys ya. Tapi kalau gue dulu lakukan dengan TDR, pakai kirian TDR di mana mesin-mesin standar, terus gue naik ke bore up, justru makin maksimal hasilnya. Jadi kembali ke pilihan kalian, gue hanya menginformasikan apa yang pernah gue coba supaya kalian nggak ngalamin hal-hal yang boncos gitu loh ya, di luar apa yang pernah gue coba, gitu aja sih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan komen-komen guys. Let me know apa yang kalian pikirin atau apa yang kalian pengen coba di motor kalian. Oke, bye bye, sign out.